Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi alhamdulillah hari ini kita kembali belajar SKI dan mohon maaf ya, mohon maaf untuk anak-anak Lima Dabawi dan juga untuk wali murid. Tadi Bapak sudah paste linknya di grup, cuma karena laptopnya delay, Bapak sudah kirim, pencet kirim di situ, ternyata belum terkirim. Makanya tadi Bapak sempat bertanya-tanya dalam hati, kok tumben gitu. Kelas 5 ini ngezoom sedikit. Biasanya kan kalau ngezoom ini kelas 5 ini semangat banget. Ya, ada kurang lebih 7.900 biasanya yang join ya. Tadi cuma sedikit yang gabung. Ya Zidan ya. Cuma sedikit. Oh, ternyata Anabawi belum join. Jadi mohon maaf ya menunggu ya. Mohon dimaklum keterbatasan jaringan. Dan juga memang laptopnya juga sudah umurnya sudah tua, sudah aki-aki. Ya. Baik, silakan kalian dibuka LKS SKI di halaman 14. Oke, videonya boleh diaktifkan biar Bapak bisa lihat. Halaman berapa, Pak? Halaman 14. Halaman berapa, Pak? Halaman 14. Baik, sudah. Ya, baik, sedikit mengulang sebelum kita lanjut nanti ke pembahasan pada hari ini, yaitu sedikit mengulang Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Yaitu bertepatan kalau di sini di buku LKS bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan. Terjadinya di pagi hari. Kenapa disebut Perang Badar? Karena terjadinya yaitu di sungai kecil milik Badar. Jangan sampai lupa ya. Nah, kemudian Perang Badar kaum muslimin pasukannya terdiri dari 313 pasukan. 313. Kemudian kalau dari kaum kafir Quraisy yaitu terdiri dari 1.000 pasukan. 1.000 melawan 313. Kalau di tahun sebelumnya di buku paket itu berjumlah 317 pasukan. Kok beda-beda, Pak? Iya, beda-beda. Masing-masing ada yang berpendapat 317, ada yang 314 pasukan, ada yang berpendapat 313 pasukan. Tapi yang paling masyhur, yang paling banyak orang tahu, ya, yaitu berjumlah 313 pasukan untuk perang Badar. Dan ada juga yang mengatakan perang Badar itu terjadinya pada tanggal 17 Ramadan. Ada juga yang mengatakan terjadinya pada tanggal 11 Ramadan. Itu. Nah, kita mengikuti yang kita pelajari. Khawatir nanti kalau misalnya kita bilang 17 Ramadan, kemudian ketika ulangan yang benar itu 11 Ramadan, nanti kalian bertanya-tanya, Pak, kok 11 Ramadan, tadi katanya 17. Nah, kita ikuti yang ada di buku saja, ya. Kemudian, Perang Badar ini kaum muslimin mengalami kemenangan. Dan akhirnya kaum kafir Quraisy, Abu Jahal pun tidak terima dan dendam dia. Dendam, kemudian dia mengadakan perang yang kedua, perang Uhud yang terjadi di Bukit Uhud. Ya, yaitu pada tahun 3 Hijriah atau bertepatan dengan 625 Masehi. Ya, perang Uhud ini yaitu menyiapkan pasukan 3.000 pasukan daripada kaum Quraisy. 3.000 pasukan. Ya, kalau di kaum muslimin pasukannya yaitu berjumlah 1.000 pasukan. Ya, berjumlah 1.000 pasukan. Kemudian di sini ada pamannya Nabi Muhammad SAW yang kemudian yaitu perutnya diacak-acak, dicabik-cabik
sampai keluar isi perutnya. Coba kamu bayangkan. Pada saat itu perangnya seperti itu. Ya, perang fisik, perang kekuatan, perang taktik. Kalau sekarang kita perangnya apa? Kita perangnya sekarang melawan kemalasan. Tuh, harus bisa. Perangnya males males belajar Zoom lagi lihat video lagi Tuh. Ya memang keadaan kita sekarang seperti ini. Ya, belajarnya lewat Zoom, belajar lewat video. Nah, kita perang tuh melawan itu semua. Ya, Khairah ya. Iya, Pak. Itu nggak boleh males. Ya, harus rajin. Nah, akhirnya di sini cerita perang Uhud. Perang Uhud pun mengalami kekalahan. Karena apa? Karena yaitu pasukan pemanah yang disuruh menjaga, yaitu dia tergiur dengan harta rampasan. Tergiur dengan harta rampasan yang disuruh Nabi, udah kalian gak usah kemana-mana, kata Nabi Muhammad. Kalian di situ aja, kalian standby, kalian gak boleh pergi, tetap jaga dari situ. Khawatir nanti kalau kalian ikut turun, khawatir nanti akan ada pasukan dari belakang. Akhirnya yaitu benar, ketika mereka tergiur dengan harta rampasan, mereka turun ke bawah nih pada perang Uhud nih. Akhirnya dari belakang pasukan kaum kafir Quraisy yang pada saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid akhirnya menekan pasukan Islam dari belakang, dan terjadilah di situ Islam mengalami kekalahan. Ya, akibat tidak mau mendengarkan perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu perang Khandaq. Ya, baik. Kelihatan screen-nya di situ? Ada ya? Oke, baik. Sebelum Bapak lanjut, Bapak ingatkan jangan kalian coret-coret atau sentuh layarnya ya. Khawatir nanti screen-nya ikut tercoret-coret. Ya, baik. Kita mulai perang Khandaq. Disebut juga perang Ahzab. Perang Khandaq. Nah, ini kalau mau di screenshot boleh karena ini sudah rangkuman ya. Perang Khandaq terjadi pada tahun 5 Hijriah atau bertepatan dengan 627 Masehi. Ya, kalau tadi perang Badar tahun 2 Hijriah, perang Uhud tahun 3 Hijriah, dan perang Khandaq terjadi pada tahun 5 Hijriah. Kurang lebih 2 tahun kosong perang lagi. Jumlah pasukan Muslim berjumlah 3.000 pasukan. Jumlah pasukan Quraisy pada perang Khandaq yaitu berjumlah 1.000 pasukan. Kemudian pasukan Muslimin dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dan pasukan Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Nah, perang Khandaq ini terjadi yaitu karena ada usulan dari sahabat Salman Al-Farisi. Ya, sahabat Salman Al-Farisi itu memberi masukan kepada Nabi, wahai Nabi, kita bikin parit aja. Gitu, mengelilingi kota Madinah dari arah utara ke selatan. Parit itu kayak sebuah gundukan, bisa untuk berlindung, bisa juga untuk mengumpat. Pokoknya berlindung. Ada gundukan gitu dan juga ada galian seperti itu. Dan Nabi Muhammad SAW pun di situ ikut membantu, yaitu membuat parit tersebut yang panjangnya mencapai 5.544 meter, anak-anak. Coba bayangin, panjangnya kayak apa itu? 5.544 meter. Bentuknya memanjang. Nabi Muhammad ikut di situ membuat parit. Ya, makanya disebutnya Khandaq.
Ya, artinya parit. Nah, kemudian di sini ceritanya yaitu kafir Quraisy hanya bisa mengepung dari luar kota saja. Pengepungan terjadi sampai berhari-hari sehingga menghabiskan perbekalan musuh. Kemudian pertolongan Allah datang dengan datangnya angin dan badai secara tiba-tiba, anak-anak. Semua tenda pada saat itu hancur. Tenda mereka hancur, kemudian makanan sisa mereka yang ada di tenda tersebut terbawa angin. Dan akhirnya pun mereka sudah tidak punya lagi perbekalan. Ya, sudah tidak punya lagi perbekalan untuk terus bertahan di sekeliling kota Madinah. Akhirnya mereka pun pulang di situ, nggak dapat apa-apa. Ya, mereka pulang di situ. Dan kemudian perang Khandaq pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya, jadi setiap perang itu anak-anak harus ada persiapan. Persiapan perbekalannya, persiapan apalagi ya segala sesuatunya untuk kita bertahan hidup sehingga kita nggak balik lagi karena kelaparan. Dulu ada cerita ketika aki-aki, ya ada cerita ketika aki-aki mau ikut berperang, kakek-kakek, ya Nova ya, kakek-kakek, ya Danika, ada kakek-kakek mau ikut perang, kata kakek-kakek tersebut, katanya begini, wahai Nabi, aku mau ikut perang. Kemudian kata sahabat, katanya, ya Allah kek, lari aja udah nggak bisa, gimana mau perang? Ya, bangun keinjak, bangun keinjak, bangun keinjak. Gitu. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, ini kebijakan Nabi Muhammad luar biasa nih. Akhirnya tuh laki-laki nggak dilarang untuk ikut perang. Diperbolehkan untuk ikut perang, tetapi untuk mempersiapkan yaitu perbekalan perang. Di tenda, masak air, mungkin ngeliwet, mungkin bikin seblak, mungkin. Itu. Ya. Nah, itu jadi yang wanita pun ikut yaitu mempersiapkan perbekalan perang. Itu. Nah, akhirnya perang Khandaq dimenangkan oleh pasukan Muslim. Dengan kemenangan ini, yaitu kota Madinah menjadi harum dan disegani oleh negeri-negeri lain. Luar biasa. Tuh, kemudian selanjutnya yaitu ada di sini perjanjian Hudaybiyah. Boleh di screenshot, diambil gambarnya buat nanti pelajaran kalian atau mau disalin di buku tulis. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Tadi perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah, perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah, perang Khandaq terjadi pada tahun 5 Hijriah, dan perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah. Diingat tahunnya ya. Terjadinya perjanjian Hudaybiyah karena pemimpin kafir Quraisy menolak rombongan umat Islam untuk memasuki kota Mekah. Nah, menolak untuk apa? Menolak untuk menunaikan ibadah haji. Mau berkunjung ke Mekah. Ditolak oleh kaum kafir Quraisy. Pada waktu itu kaum muslimin diwakilkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan sifat malunya. Sayyidina Utsman bin Affan. Gitu. Jadi sekarang pun kita harus mencontoh Sayyidina Utsman bin Affan nih. Ya, harus punya rasa malu. Ya, harus punya rasa malu untuk berpakaian yang kurang baik, malu untuk berbicara yang kurang baik. Seperti itu. Ya, kita mencontoh. Kemudian pengikut Nabi Muhammad pada saat itu yaitu berjumlah 10.000. Ini anak-anak ada cerita nih. Ketika sholat asar. Ya, Liv ya? Sholat asar. Liv, sholat asar.
sholat asar. Ya, di sini jadi mohon maaf Iya, Pak. di layar Bapak cuma ada 3, Danika, Alif, dan Nova. Nanti setelah screen-nya mungkin akan kelihatan semuanya. Ya, pengikut Nabi 10.000 ketika sholat asar, hendak sholat asar, di perjalanan itu kaum muslimin terjadi yaitu yang namanya kehabisan bekal. Tuh kehabisan bekal di situ, kemudian mereka bingung, wahai Nabi, kita ini sholat bingung. Kita ini mau minum bingung. Gimana nih? Apa kita lanjutkan? Loh, apa yang kamu bingungkan? Itu, aku bingung karena kita sudah kehabisan perbekalan air. Gitu. Akhirnya di situ dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW, tentunya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi Muhammad mengeluarkan dari jari jemarinya itu mengucur air. Luar biasa. Ya, mengucur air. Kita pun bisa keluar air, cuma bukan mengucur, kita mah keringat. Ya, kalau air Nabi Muhammad pada waktu itu keluar dari jari jemarinya, itu mampu yaitu mencukupkan 10.000 pasukan pada waktu itu untuk berwudu dan juga untuk minum. Seperti itu. Dan Nika juga keluar ya, air dari jari jemari ya. Cuma keringat ya, bukan air. Atau aqua itu keluar dari air. Gitu. Nah itu Nabi Muhammad SAW. Tangannya luar biasa. Itu baru tangannya. Gimana yang lainnya? Ada juga di cerita yang lain. Di Perang Badar. Ketika Perang Badar, Nabi Muhammad SAW ingin buang air besar. Ya, kata sahabat Nabi katanya seperti ini, wahai Nabi, nggak usah kemana-mana. Loh, aku ini mau buang air besar. Kata sahabat, di sini aja. Kita jagain, kita tutupin pakai kain. Kata para sahabat. Ya Danika ya? Danika tahu aja nih. Ditutupin pakai kain. Katanya, para sahabat akhirnya pun, mohon maaf, Nabi pun buang air besar di situ, boro-boro bekasnya, kotorannya, baunya aja nggak ada. Luar biasa Nabi Muhammad tuh. Ngilang, kotorannya hilang. Allahu a'lam hilangnya kemana. Ya itu kuasa Nabi. Itu Alif pun sama. Alif juga sama. Kalau dikali, kalau buang air besar, kotorannya hilang. Ya, itu bukan hilang, kanyut ke bawah air. Kalau Nabi Muhammad luar biasa tuh kelebihannya. Dari tangannya, dari segi yang lainnya pun luar biasa Nabi Muhammad. Ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu akibat penolakan kaum muslimin untuk masuk ke kota Mekah. Ya, ditolak mentah-mentah, di situ ada pernegoan tawar-menawar. Akhirnya terjadilah kesepakatan yang terkenal dengan perjanjian Hudaybiyah yang isinya sebagai berikut. Nah, kalau bisa dihafal nih. Perjanjian Hudaybiyah yang pertama yaitu menghentikan kontak senjata selama 10 tahun. Jadi tidak ada peperangan selama 10 tahun. Gitu, semuanya aman dan damai. Nanti kafir Quraisy yaitu melanggar perjanjian tersebut. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Kemudian yang kedua, kebebasan memilih untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad atau kafir Quraisy. Bebas mau ikut Nabi atau ikut kafir Quraisy. Kalau mau masuk kota Mekah. Begitu. Yang ketiga, kaum muslimin harus mengembalikan orang Mekah yang menjadi pengikut Nabi Muhammad di Madinah. Sedangkan kafir Quraisy tidak wajib mengembalikan pengikutnya yang ada di Mekah. Ya, ini mulai curang nih. Jadi pengikut Nabi Muhammad yang ada di Madinah disuruh balik lagi ke Mekah. Kemudian untuk pengikutnya orang Quraisy yang ada di Mekah tidak wajib untuk balik ke Madinah. Ini mulai curang nih. Tapi kebijakan Nabi Muhammad SAW, dewasanya Nabi Muhammad kata Nabi, oke, kalau begitu, siap, aku ikutin. Gitu. Ya, aku ikutin kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada saat itu
Ya, terjadi beberapa tahun di situ adem, tidak ada peperangan, seperti itu ya. Dan rombongan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji ditangguhkan hingga 3 tahun berikutnya. Untuk kunjungan paling lama cuma 3 hari. Tidak boleh membawa senjata. Gitu. Kira-kira 3 hari kurang nggak? Kurang dong. Kayak kamu misalnya punya kampung di daerah Jawa, misalnya di Kota Batu Malang. Wah, kan indah tempatnya tuh. Ya, Nova pindah ke sana misalnya mau liburan ke Kota Batu Malang. Cuma sebentar, cuma 3 hari nggak puas. Pengennya berlama-lama. Begitu juga Nabi Muhammad pada waktu itu. Pengen berkunjung ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, yaitu cuma dikasih waktu paling lama 3 hari. Coba kangennya, rindunya tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Kemudian hijrahnya ke Madinah. Kemudian pemerintahannya meluas sampai negeri Syam. Itu Nabi Muhammad SAW. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Pak, pulang jam berapa, Pak? Tidak, Ya. Pak. Tugasnya apa, Pak? Oke, untuk hari ini tugasnya alhamdulillah ya. Untuk SKI maupun bahasa Arab tidak ada tugas untuk hari ini. Seneng ya. Tapi ada tugas untuk berikutnya. Minggu depan maksudnya. Ya, setelah ini akan ada pelajaran bahasa Arab. Jadi yang kemarin belum sempat hadir, ya, yang hari Senin belum sempat hadir, mudah-mudahan untuk berikutnya bisa hadir ya. Nanti kita tatap muka. Ya, ketika sekolah online pengennya tatap muka. Ketika sudah ada tatap muka, belum bisa hadir. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti tatap muka setiap hari Senin ya. Seminggu sekali. Ya, Afan Basyasah ya. Ya, Akbar ya. Ya. Ya, Pak. Iya, gitu. Nah, bahasa Arab setelah ini yaitu menerjemahkan mufradat. Nah, sudah Bapak infokan mungkin sudah keluar kali jam 11. Jadi kalian tulis, kalian artikan, yaitu di LKS, boleh juga di buku tulis, dengan syarat disertakan di situ halamannya. LKS jangan pakai pulpen ya, pakai pensil. Nanti kalau pakai pulpen, kalau kalian salah nulisnya, pakai tip X jadi kurang bagus. Itu, jadi pakai pensil. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Silakan. Nggak ada pertanyaan ya? Ya, Pak. Tugasnya apa, Pak? Tadi sudah Bapak jelaskan tugasnya. Ya, tidak ada tugas untuk hari ini. Ya, baik, sebelum kita akhiri, coba diaktifkan dulu videonya, kita ambil gambar. Oke, kita ambil gambar. Hilvia, Iza, Aisyah Zahra. Oke, senyum Pepsoden. Latifah, senyum Pepsoden. 1, 2, ya. Oke, bagus sekali. Bentar. Keluarga. Baik, sebelum diakhiri, terima kasih anak-anak semuanya. Terima kasih juga buat wali murid yang sudah membantu lancarnya yaitu pelajaran kita hari ini. Mohon maaf dan mohon dimaklum
untuk apa namanya? Dilana. Networknya lagi memang kurang bagus ya. Oh iya, mohon maaf satu lagi nih. Coba rombongannya Aisyah Intan, Mulia, Keandra Barik, Aisyah Akila, Afan Afuza, Ataya Fania, Hilvia. Diaktifkan videonya. Ini belum kena diambil gambar nih. Tadi baru yang sebelah doang. Oh, ada 2 bagian di sini ya. Khalila Kolbi, Latifah, Pradipa, Muhammad Rizky, Aisyah Akila, Aisyah Zahra. Oke, senyum Pepsoden, Alif, Ataya, Kuni. Kuni siapa ini? Oke, 1, 2, dan 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dadah. Dadah. Dadah.